Baiklah, materi yang diberikan kepada panitia adalah gunakan skillmu untuk berdakwah. Nah, terus di sini nanti saya akan ganti gunakan passionmu untuk berdakwah. Kenapa? Nanti kita bahas ya. Passion, bersenang-senang tetapi berfaedah. Siapa takut? Oke. Jadi apa itu passion? Ada yang tahu tentang passion? Mahasiswa lama? Passion itu ada yang tahu apa? Coba. Gairah Ibu. Nah, gairah, kesukaannya gitu ya. Kenapa bukan skill yang dibahas tetapi passion? Yuk kita bahas. Kalau skill itu pasti kalian tahu ya, ada dua ya, ada hard skill dan soft skill. Hard skill adalah keterampilan teknis untuk melakukan pekerjaan spesifik yang dapat dipelajari dan diukur kemampuannya. Contohnya adalah membaca, menulis, kemampuan matematika, kemampuan untuk menggunakan program komputer, misalnya Python, Adobe Photoshop, CAD, dan lain-lain. Adapun soft skill adalah kepribadian seseorang yang membuat Anda menjadi pekerja yang baik. Contoh soft skill adalah etiket, komunikasi, bekerja sama dengan orang lain, dan juga mendengarkan. Mendengarkan itu termasuk dalam soft skill ya, karena tidak semua orang bisa mendengarkan dengan baik gitu. Kebanyakan lebih suka berbicara daripada mendengarkan. Padahal soft skill mendengarkan itu juga penting. Orang yang memiliki soft skill yang baik akan mudah untuk beradaptasi, berkolaborasi, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan yang baik. Nah, nih hard skill. Hard skill ini adalah IQ atau intelektual. Dia merupakan keterampilan akademis yang dipelajari dan dilatih sehingga dapat diukur. Nih, contoh hard skill itu kemampuan bahasa, gelar sarjana kalian nanti. Terus misalnya kalian mengikuti kegiatan yang sifatnya menempa hard skill, nanti mendapatkan sertifikat, menggunakan software komputer, terus bisa melaksanakan digital marketing, itu juga termasuk dalam hard skill. Adapun soft skill disebut juga interpersonal skill, atau kalau sekarang itu emotional quotient. Di situ kebiasaan pribadi yang membentuk cara bekerja. Contohnya adalah komunikasi. Kalian itu pinter komunikasinya, itu termasuk dalam soft skill. Pinter dalam kerjasama, pemecahan masalah, adaptasi, berpikir kritis, pengaturan waktu, bekerja dalam tekanan, kreativitas, kolaborasi. Nah, dan sekarang yang kalian lakukan nih berorganisasi ini dalam tataran soft skill, bukan hard skill. Nah, kayak gitu ya. Jadi hard skill itu bisa dipelajari dan bisa diukur, sedangkan soft skill ini harus diasah, kayak gitu. Jadi kebiasaan yang akan membentuk kepribadian seseorang. Nah, sekarang passion, seperti yang teman-teman bahas tadi, bahwa passion itu adalah gairah ya. Passion memiliki pengertian suatu hal yang dikerjakan dengan ikhlas, tanpa paksaan, serta suatu bentuk panggilan dari alam bawah sadar seseorang. Pekerjaan atau aktivitas tertentu dilakukan secara terus-menerus individu dan tidak merasa bosan. Dan yang terpenting adalah dia tidak memikirkan untung rugi, kayak gitu. Nah, ciri-ciri memiliki passion adalah memiliki ambisi untuk menciptakan suatu hal yang penting serta berarti dalam hidup seseorang. Memiliki kecintaan terhadap bidang-bidang usaha yang ia geluti. Dan yang terakhir, memiliki energi maupun daya untuk mewujudkan idenya. Nah, sekarang kira-kira saya tanya ke adik-adik, hubungan passion dengan hard skill ini apa? Nah, ini hard skill, dan ini passion. Ada yang bisa menjawab? Silahkan, Abdul Hamid. Ibu, kenapa? Bedanya, apa hubungannya? Hubungan antara passion dengan skill tadi. Hubungannya, sehingga nanti dakwah itu bisa dilakukan melalui skill atau melalui passion. Nah, itu kaitannya di mana? Kaitan antara skill dengan passionnya itu. Barangkali teman yang di sampingnya ada yang mau membantu? Teman di sampingnya Abdul Hamid?
Abdul Hamid semester berapa? Semester 1, Bu. Oke, masih mungkin agak grogi ya sehingga ngeblank gitu. Jadi gini, passion itu adalah kesenangan kita. Apa yang ada di dalam diri kita cari, aku senangnya apa sih kayak gitu. Nah, nanti ditempa, diasah sehingga dia akan menjadi skill gitu. Jadi skill ini awalnya tumbuh dari passion kalian. Jadi kalau tiba-tiba kita langsung membahas skill, wah, padahal ada pondasinya nih passionnya ini. Passion dulu yang diangkat. Nah, nanti dari passion itulah kalian bisa mengasah skill kalian kayak gitu. Udah ketemu ya titik temunya di mana skill dengan passion. Semuanya udah paham titik temu antara skill dengan passion? Paham, Bu. Jadi passion ini adalah apa? Pondasi ya. Pondasi kalian untuk mengasah skill kalian menjadi lebih baik. Jadi dari saat ini nih dicari dulu apa passionku ya, sehingga nanti aktivitas dakwah itu kalian tidak lagi memikirkan untung rugi. Ketika beraktivitas dakwah itu kalian melaksanakannya dengan rasa senang. Sudah tidak lagi ada, aduh kalau dakwah begini nanti uangku berkurang, atau aduh waktuku berkurang, waktuku bersenang-senang berkurang. Tapi ketika kalian memiliki passion dan diintegrasikan dengan dakwah kalian, kalian akan merasa itu enjoy, menjalaninya itu enjoy. Bisa kan? Bisa dipahami kan? Bagaimana passion itu nanti kita ambil, kita asah menjadi skill sehingga menyenangkan ketika kita melaksanakan dakwah. Kayak gitu. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri passion ya. Apa ciri-ciri passion? Memiliki ambisi untuk menciptakan suatu hal yang penting serta berarti dalam hidup seseorang. Memiliki kecintaan terhadap bidang-bidang usaha yang ia geluti. Jadi kalau dia berusaha, melakukan usaha, dia itu ada rasa cinta gitu. Sehingga dia melaksanakannya tidak setengah-setengah. Dan memiliki energi maupun daya untuk mewujudkan idenya. Passion, apakah sama dengan hobi? Ayo, passion sama dengan hobi enggak? Beda. Beda ya. Passion tidak sama dengan hobi. Nih, passion tidak sama dengan hobi. Passion merupakan aktivitas yang Anda sukai. Biasanya ketika melakukan aktivitas tersebut, Anda akan merasa fokus serta antusias. Passion, nah ini hal pokok pentingnya, merupakan hal yang bermanfaat untuk orang lain, serta memberikan dampak untuk orang lain. Jadi ada manfaatnya. Kita itu mengampu passion kita sehingga itu bermanfaat. Kalau hobi enggak, hobi merupakan aktivitas yang Anda gemari, sama-sama senang ya. Passion tadi sesuatu yang disenangi, hobi juga sesuatu yang disenangi, namun dia tidak memiliki dampak serta memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, itu. Jadi passion tidak sama dengan hobi. Hubungan dakwah dengan passion. Nah, untuk yang pertama lagi kita akan membahas etimologi dakwah dulu karena ada adik-adik kita yang semester 1. Dakwah itu apa sih? Nah, secara etimologi, dakwah berasal dari kata da'a, dari fi'il madhi, yaitu kata kerja masa lalu. Kata da'a memiliki arti memohon, meminta, berdoa, dan memanggil. Nah, turunan yang kedua dari kata da'a, yaitu yada'u, adalah fi'il mudhari, yaitu perbuatan, sedang atau yang akan dilaksanakan. Fi'il mudhari itu adalah perbuatan yang sedang atau akan dilaksanakan ya. Kata yada'u berarti panggilan, ajakan, atau seruan. Adapun turunan yang ketiga adalah kata dakwah, adalah isim masdar atau infinitif. Kata ini memiliki arti doa dan dakwah. Nah, yang terakhir adalah ud'u, adalah fi'il amr, yaitu bentuk perintah. Kata ud'u memiliki arti serupa. Sedangkan secara terminologi, dakwah adalah mengajak dan menggerakkan manusia agar mentaati ajaran-ajaran Allah, dalam hal ini adalah Islam ya, termasuk amar ma'ruf nahi munkar untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ini hubungan dakwah dengan passion itu apa? Yo, jadi hubungan dakwah dengan passion adalah kewajiban berdakwah dari Quran surat An-Nahl 125. Quran surat An-Nahl 125 ini tadi yang sudah dibacakan oleh qari'ah kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati dan seterusnya. Terus yang kedua adalah melaksanakan dakwah sesuai dengan passion, akan lebih menyenangkan dan tidak menjadi beban. Jadi ketika kita melaksanakan ini pokok penting, poin pentingnya,
ketika kita melaksanakan dakwah sesuai dengan passion, akan lebih menyenangkan dan tidak menjadi beban. Terus hubungan dakwah dengan passion adalah passion membentuk karakter seseorang lebih kuat. Dengan demikian, ia bisa lebih mudah mengarahkan dakwahnya sesuai dengan karakter yang dia miliki. Jadi, passion ini membentuk karakter, sedangkan dakwah ini adalah mengarahkan karakter yang ia miliki. Jadi ada kesinambungan ini sama-sama tentang karakter seseorang. Misalnya nih, seseorang itu passionnya adalah berbicara di depan. Dia suka berbicara di depan publik. Nah, karakter dia nanti akan menjadikan dia dai yang suka tampil di depan. Seperti mungkin Ustadz Das'ad kayak gitu. Nah, selanjutnya ini contoh passion yang terintegrasi dengan aktivitas dakwah. Passion adalah contohnya nih ya, passion tentang mengolah makanan. Skillnya nanti akan dia menjadi chef atau koki. Nah, ini termasuk dalam hard skill. Ketika passion kalian adalah tentang makanan, mengolah makanan, kalian tempa, kalian mungkin ambil kursus, nah ini nanti akan menjadi hard skill. Hard skill ini nanti yang akan kita integrasikan dalam aktivitas dakwah. Misalnya nih ketika kita memasak. Nah, ketika memasak kita sambil ngevlog. Nah, di dalam ngevlog itu kita menguraikan ayat-ayat tentang makanan yang halal dan thayyib. Nah, nanti ketika kalian ini nih, jadi ketika selesai memasak, kalian tampilkan tuh ayat-ayat tentang makanan yang halal dan thayyib. Kayak gitu. Terus di lain waktu kalian menampilkan lagi bahwa orang-orang akan diuji oleh Allah tentang ketakutan kelaparan. Gitu. Nah, dari passion yang mengolah makanan dijadikan menjadi hard skill, kemudian diintegrasikan dalam kegiatan dakwah. Di sini bisa juga dakwah melalui bilhal. Dakwah bilhal adalah dakwah yang dilakukan dalam artian aksi. Dakwahnya itu berbentuk aksi. Contohnya, memberikan hasil olahan tadi, yang kita olah tadi, makanan yang kita olah, pada yang membutuhkan. Itu sambil juga diekspos mungkin kalau kalian lebih suka ekspos gitu. Ekspos itu bukan pamer, bukan riak ya, tapi lebih kepada untuk mengajak yang lain agar tergerak hatinya. Terus yang ketiga, misalnya integrasi yang ketiga yakni dakwah pemberdayaan. Jadi mungkin kalian mempunyai privilege. Privilege di sini adalah keistimewaan. Kalian mungkin anaknya seorang tokoh yang mempunyai kekayaan banyak, sehingga dari ayah kalian, orang tua kalian itu kalian bisa mempunyai dana untuk pemberdayaan umat, pemberdayaan masyarakat sekitar yang mungkin membutuhkan kerja, sehingga ada peningkatan ekonomi dari pengolahan makanan. Mungkin kalian akan membuka sebuah restoran yang dimana itu ada konsep dakwahnya di dalamnya. Kalau kita melaksanakan suka dari passion kita mengolah makanan terus menjadikan hard skill, saya rasa ketika kalian aktivitas kalian dilaksanakan dengan integrasi dakwah itu tidak akan memberatkan, tidak akan menjadi beban dan tidak akan melihat untung rugi. Nah, terkait dengan peminatan, misalnya kalian lebih suka dari segi seni drama, ini adalah passion kalian ya. Passion saya suka tentang drama, seni drama. Nah, terus diasahlah skillnya untuk masuk di broadcasting. Sehingga nanti ketika aktivitas dakwah, integrasinya adalah membuat film dengan tema-tema dakwah. Nah, itu. Tema-tema dakwah itu tidak melulu soal misalnya harus seperti sunan-sunan, tidak. Tetapi tema-tema ringan mungkin bisa jadi animasi yang kalian selipkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Seperti itu. Dan mungkin ada peminatan yang kedua tentang jurnalistik. Jadi passionnya itu tentang menulis, kepenulisan. Nah, masuklah kalian ke dalam bidang peminatan jurnalistik. Di dalam jurnalistik nanti aktivitas dakwah yang bisa kalian lakukan adalah menulis, menyampaikan ide-ide kalian yang brilian itu dan dikaitkan dengan aktivitas dakwah. Terus yang terakhir adalah PR. PR ini public relation. Nah, nanti itu skillnya mungkin kalian lebih suka menghubungkan tentang kehumasan. Aku ini tentang suka dengan bersosialisasi dengan seseorang, dengan orang-orang banyak kayak gitu. Enak deh kayaknya kalau masuk di PR, skillnya kalian diampuh di bidang apa? Ayo, di bidang apa? PR, public relation. Ini aktivitas dakwahnya nanti tentang kehumasan. Nah, dari sini mungkin silakan adik-adik bisa ditanyakan ya. Jadi ketika kita melaksanakan aktivitas dakwah dengan passion kita,
itu tidak akan berat. Jadi mulai dari sekarang yang KPI semester 1 ini sudah dilihat nih, passionku apa ya? Sehingga nanti saya bisa menempahnya menjadi skill yang handal sehingga aktivitas dakwah saya ini asik, menyenangkan, tidak menjadi beban. Padahal kita tahu tadi bahwa ada hubungan antara dakwah dengan passion. Jadi ada kewajiban kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Ajaklah, serulah umat kepada jalan hikmah. Itu adalah kewajiban kalian. Jadi masing-masing dari kita itu diwajibkan untuk melakukan dakwah. Dakwahnya yang bagaimana agar tidak menjadi beban? Adalah dakwah yang sesuai dengan passion kita. Sehingga menyenangkan. Gitu. Oke, dari sini saya selesaikan. Ada yang ditanyakan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu. Dengan materi yang sangat luar biasa, itu tadi adalah penyampaian dari Ibu Rizkiatul. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab selama 10 menit. Kepada 3 orang penanya, dipersilakan untuk menanyakan pertanyaannya. Dipersilakan untuk klik raise hand di Zoom-nya masing-masing, lalu saya akan